kalau kita pernah punya luka batin, Yes. cara mengobatinya itu juga harus kita sendiri yang mengobatikan, healing itu tadi. Apalagi memaafkan orang lain. Itu tipsnya gimana, Ustaz? Supaya nggak terlalu baper jadi orang. Jadi curhat nih. Tidak ada obat yang paling ampuh untuk bisa menyembuhkan luka batin kecuali ikhlas, Mbak Zi. Ya. Dan di antara definisi ikhlas yang saya pahami itu, ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Kita tuh terluka karena kita masih banyak berharap kepada selain Allah. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Disengaja. Patah hati yang disengaja. Oke. Kata Imam Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup dan yang paling pahit itu berharap kepada manusia. Jadi ikhlas tuh udah putus. Kita tuh sakit hati, Mbak Zi, terluka karena masih ngarep sama orang. Itu udah pasti. Termasuk mohon maaf sama pasangan, sama anak. Tugas kita sama manusia itu ngasih yang terbaik, berikan yang terbaik. Jangan berharap dibalas. Kalau kita mau ngarepnya sama Allah, iya. Kalau kita mau pamrihnya sama Allah. Dan definisi ikhlas yang lain itu pamrihnya sama Allah. Jadi ketika luka, orang yang berharap dibalas sama Allah, Mbak Aziz, ketika dia terluka, luka itu dia jadikan sebab untuk berharap, ya Rob, mudah-mudahan dengan ini engkau maafin hamba. Mudah-mudahan ya Rob, dengan ini engkau curahkan rahmat dalam hidup hamba. Gak apa-apa ya Allah. Asal dengan ini engkau ridho. Gak apa-apa ya Allah. Asal dengan ini engkau makin sayang sama hamba. Begitu para nabi. Rasulullah kayak gitu doanya. Di tahun kesedihan, Rasulullah itu terluka ketika Khadijah wafat. Sampai para ulama menyebut tahun kesedihan. Pamannya wafat dalam keadaan belum beriman. Dakwah ke Taif dilempari batu, berdarah-darah, dihinakan oleh manusia. Kita kan kadang-kadang dilempar komentar jelek netizen aja udah sakit hati ya. Nabi dulu dilempari batu, dilempari kotoran bahkan. Ya Rob, sampai bukan hanya melukai hati, bahkan melukai fisik. Tapi ada satu doa dari Nabi ketika dalam puncak kesedihan, dalam puncak luka batin. Apa doa Nabi? Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Terjemahan bebasnya begini Mbak Zizi, ya Allah, terserah engkau. Apapun yang hendak engkau tetapkan dalam hidup hamba. Sehat, sakit, lapang, sempit, sedih, bahagia, dipuji, dicaci, didekati, dijauhi, kaya, miskin, apapun itu ya Rob, hamba terima asal satu aja ya Allah, engkau ridho. Asal satu aja ya Allah, engkau maafin hamba. Asal satu aja ya Allah, engkau makin sayang sama hamba. Maka dengan itu ya Rob, cukup. Hamba ridho. Jadi obat luka batin itu Mbak Zizi, ikhlas, nggak ada yang lain. Nah, itu susah, Ustaz. Saya sampai nangis nih. Dan kalau bahas tentang luka batin, kita kan memang sebagai manusia tuh kalau ada rasa benci, ada rasa kesel itu manusiawi ya. Tapi gimana caranya nih untuk kita menghindari ada perasaan benci sama orang lain dan nggak mau ngebalas apa yang dia perbuat ke kita? Untuk bisa gini, bedakan antara benci dan nggak suka ya. Kalau nggak suka itu sangat wajar. Justru kalau kita suka sama semua hal malah aneh. Ketika kita nggak suka terhadap sesuatu itu menunjukkan bahwa kita punya value. Mbak Zizi orangnya tepat waktu. Ada orang yang nggak tepat waktu, Mbak Zizi nggak suka. Itu menunjukkan Mbak Zizi punya value. Jadi Mbak Zizi orangnya jujur. Mbak Zizi nggak suka sama orang yang bohong. Nggak apa-apa, itu menunjukkan Mbak Zizi punya value. Tapi jangan sampai benci. Nah, gimana caranya supaya kita terhindar dari rasa benci tadi ya? Pahami prinsip ya hukum keterhubungan. Konsepnya begini Mbak Zi, ketika kita berbuat baik sama orang, kita nolong orang, kita mudahin orang, sebenarnya apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang mudahin urusan sendiri. Itu hukum kehidupan, la tabdila li sunnatillah. Kita, begitu pula sebaliknya, kita berbuat buruk sama orang, kita nipu orang, kita mempersulit orang, itu kita sedang mempersulit diri sendiri. Dan itu hukum kehidupan, gak kemana-mana, ada hitungannya. Allah punya hitungannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah sarran yarah. Jadi ketika kita sadar semua ada balasannya. Allah punya hitungan sendiri. Ini bukan antara aku dan kamu, tapi antara aku dan Allah dan antara kamu dan Allah. Air susu yang saya kasih dibalas dengan air comberan. Nanti balik lagi air susu kok. Mungkin dari jalan yang lain. Air comberan yang dikasih sama orang, kalau dia nggak tobat, nanti balik lagi air comberan. Maka nggak ada urusan. Orang berbuat buruk itu kembali pada dirinya, tugasnya berbuat baik. Saya berbuat baik bukan karena agar Anda berbuat baik, enggak.
Saya berbuat baik karena Allah meminta saya untuk berbuat baik kepada orang. Kalaupun saya berbuat baik dan kamu berbuat buruk, itu bukan urusan saya. Itu bukan masalah saya. Itu nanti masalah kamu dan Allah. Masalah saya berbuat baik. Orang punya mental kayak begini, Mbak Sisi. Mudah-mudahan jadi filter kebencian.